Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Sayyidah dengan NIM 6202412263 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Worldview Islam yang diampu oleh Bapak Dian Prayoga, SPD MKUM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ibnu Arabi. Selanjutnya yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki nama asal yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Ta'i, yang merupakan tokoh seorang sufi, penyair, juga ilmuwan muslim di bidang filsafat, tafsir, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Adapun beberapa karya yang ditulisnya, salah satunya yang masih ada hingga saat ini yaitu Futuhat Al-Makkiyah. Salah satu karyanya yang sangat terkenal merupakan kompendium ajaran Islam yang meliputi ontologi, kosmologi, hagiologi, tafsir, fikih, dan lainnya, dan memberikan pengaruh besar di dunia Islam. Secara tradisional, Ibnu Arabi mendapat gelar sebagai muhyiddin atau penghidup agama, dan setelah wafat, beberapa sufi memberinya gelar kehormatan yaitu Syekh Al-Akbar atau guru terbesar. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Al-Andalus atau yang sekarang Spanyol pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi, atau menurut beberapa sumber pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 5 Agustus 1165 Masehi. Pergumulannya dengan banyak pemikiran mengantarkan Ibnu Arabi memiliki ketajaman intelektualitas yang tinggi, hingga kemudian di akhir perjalanan intelektual dan spiritualnya ia menempuh jalan menjadi seorang sufi. Ibnu Arabi termasuk salah satu intelektual yang produktif. Setiap kali rihlah ia selalu menulis satu atau beberapa karya. Bidang Al-Quran pun tidak luput dari goresan tintanya, hingga akhirnya ia menelurkan dua buah karya tafsir Quran fenomenal yang bertajuk Fusus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah. Sebagaimana mufassir dengan latar belakang sufi, tak pelak lagi kedua kitab hasil penafsiran Ibnu Arabi tersebut sangat bernuansa sufistik. Setelah meninggalkan Andalusia untuk selamanya pada usia 33 tahun atau 1198 Masehi, dan mengembara ke berbagai penjuru dunia Islam mulai dari Maroko, Aljazair, Mesir, Mekah, Syria, dan Anatolia selama hampir 25 tahun. Pada tahun 1223 dalam usia 58 tahun, Ibnu Arabi memilih Damaskus sebagai rumah terakhirnya. Di kota ini Ibnu Arabi mendedikasikan seluruh waktunya untuk menulis, termasuk menghasilkan Fusus Al-Hikam pada 1229 dan menyelesaikannya dua naskah Futuhat Al-Makkiyah pada tahun 1231 dan 1234. Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada usia 78 tahun Komariah pada 20 Rabiul Akhir 638 Hijriah atau usianya 75 tahun Syamsiah 8 November 1240. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Banu Zaki, pemakaman keluarga salah satu bangsawan di Damaskus, di Bukit Qosyun, Solihiyah, Damaskus. Pengaruh Ibnu Arabi dalam bidang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis, sangat luar biasa. Gagasan Ibnu Arabi menyebar luas dan memiliki pengikut yang tidak sedikit jumlahnya. Di Indonesia, paham wahdah al-wujud Ibnu Arabi berpengaruh besar, terbukti dengan banyaknya ulama di Indonesia yang memakai prinsip wahdah al-wujud, diantaranya yaitu Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani,
dan Abdus Somad Al-Palimbani. Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku-buku itu yang paling dikenal adalah Fusus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah, juga Tarjuman Al-Ashwaq. Futuhat adalah karya besar yang menyikap ilmu ghaibul ghaib, uluhiyat, dan rububiyat yang sangat dalam sesuai dengan keterbukaan sang syekh dari yang hak, yang penulisan buku tersebut berhubungan dengan permohonan sang syekh ketika di Mekah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.